penertiban parkir yang ilegal toh. Jadi sudah ditertibkan 2 hari memang tidak ada, tapi muncul lagi, apalagi kalau tidak ada petugas, itu bagaimana Pak? Jadi pertama kendala dulu, kita harus tahu apa kendalanya. Kendala yang ada di mal-mal itu, pertama tarif parkirnya kan tinggi. Otomatis masyarakat cari yang murah. Betul. Di luar dia dikasih murah, maka dia pakai luar. Yang kedua, kayaknya semua mal-mal itu tidak menyiapkan tempat parkir gratis ataupun flat ataupun murah untuk karyawan yang penjaga toko itu, sehingga mereka karena ya nggak tahu teman-teman karyawan ini kan berapa gajinya, carilah parkir yang murah dengan dimanfaatkan orang-orang sekitar situ, parkir di luar, ini mereka parkir di situ. Yang ketiga, ojol-ojol sekarang yang hadir kan banyak pesanannya harus beli ke dalam. Otomatis kalau dia masuk berapa dia parkir, berapa tuh selisihnya dari orderannya itu, sehingga mereka harus parkir di luar. Solusi yang terbaik setiap mal-mal itu menyiapkan tempat parkir untuk online, baik itu mobil maupun motor, dan menyiapkan tempat parkir mall itu gratis ataupun mungkin flat dengan harga murah untuk karyawan-karyawan yang bekerja di situ. Ini kalau masyarakat rata-rata parkir di dalam. Nah, adapun masyarakat yang ikutan parkir di luar karena melihat ini murah seperti itu. Intensif kita terus lakukan seperti itu. Cuma saya biasa bilang sama teman-teman, sampai kapan kita hanya mau menertibkan? Harus ada solusi terbaik. Solusi terbaik itu kami sudah berpikir, nanti kita akan buatkan regulasi bagaimana apakah perwali atau lebih tinggi lagi mungkin Perda mengatur bahwa mal-mal itu harus menyiapkan seperti itu. Bisa kita lihat, teman-teman lihat sendiri di mal-mal itu di luar rata-rata kan di luar, mau di MP, mau di Mari kan sampingnya apa Mawas ya, mau di Trans itu di sampingnya jalan yang ada jalan lorong itu, di mana lagi, hampir semua lah MTOS itu. MTOS itu agak tertib, tapi memang masih banyak di luar juga. Intinya kita juga ini masyarakat ini mau parkir yang murah. Kalau dalam mall mahal, pasti orang kan mikir, apalagi kalau orang cuma naik motor, cuma mungkin ada kebutuhannya sebentar sekali masuk ke mall, pasti kan mikir, makanya parkir di luar. Pak, ada juga mungkin rencana untuk memanggil mall untuk duduk bersama membicarakan persoalan-persoalan. Ini termasuk kemarin tadi Pak Kabid Terminal dan Parkir sudah persuratan, kita mau duduk bersama dulu dengan PD Parkir. Di PD Parkir juga kan sementara digodok perdanya di DPR terkait dengan perparkiran. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi generasi muda dari ancaman pornografi. Melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Anak tingkat daerah, DP3A mengusung tema edukasi peningkatan kesadaran tentang bahaya pornografi pada anak. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Golden Tulip Makassar, Kamis 21 Agustus. Acara resmi ini dihadiri jajaran DP3A, Perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA, narasumber serta mitra lembaga penyedia layanan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi korban kekerasan perempuan dan anak. Kabid Perlindungan Khusus Anak DP3A Makassar, Isnania Nurdin dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif menghadapi ancaman pornografi. Yang menegaskan tren kasus kekerasan anak di Kota Makassar masih mengkhawatirkan. Ia menambahkan kegiatan edukasi ini dirancang untuk menyentuh masyarakat hingga ke tingkat bawah, termasuk melalui peran shelter warga yang dibentuk di setiap kelurahan. DP3A Makassar menegaskan kembali bahwa pencegahan paling efektif dimulai dari keluarga. Orang tua diminta untuk membuka komunikasi dengan anak, memberikan pemahaman sejak dini tentang pornografi, serta mengawasi penggunaan teknologi dengan bijak. Sebuah mobil box terlibat tabrakan dengan mobil pickup di Jalan Poros Jeneponto Bantaeng sekitar pukul 10.00 WITA, Kamis 21 Agustus. Akibat kejadian ini, 2 orang dilaporkan mengalami luka. Abdullah menjelaskan bahwa insiden tabrakan yang terjadi di Kelurahan Manjangloe, Kecamatan Tamalatya ini
bermula saat mobil box bernomor polisi B9556BXV melaju dari kota Makassar. Tetapi saat tiba di lokasi kejadian, mobil pengangkut air galon yang melaju dari arah Bantaeng tiba-tiba muncul dari arah berlawanan sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Atas kejadian ini, mobil pickup bernopol DD8532GK ringsek pada bagian kap depan. Sementara pengemudinya mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lansodaeng Pasewang untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan pengemudi mobil box hanya mengalami luka ringan sehingga hanya dilarikan ke puskesmas setempat. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut, Satlantas Polres Jeneponto langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Sementara kedua kendaraan tersebut sudah diamankan di Mapolres Jeneponto. Aksi unjuk rasa dari aliansi Barabaraya Bersatu berujung ricuh setelah massa melempari batu dan kotoran manusia ke arah gedung Pengadilan Negeri atau PN Makassar di Jalan Era Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Kamis 21 Agustus. Tim kuasa hukum warga Barabaraya dari LBH Makassar, Muhammad Ansar mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merespon putusan majelis hakim terkait menolak penundaan eksekusi lahan di Barabaraya. Ansar menerangkan bahwa pihak aliansi meminta untuk menunda dilakukannya eksekusi. Hal ini merujuk pada gugatan yang dilakukan oleh Siti Aisyah yang diduga tidak memiliki kedudukan hukum untuk memohon eksekusi terhadap perkara tersebut. Kemudian menurut Ansar dalam pokok perkara menyatakan bahwa gugatan para pelawan tidak dapat diterima. Secara utuh kata dia bahwa pihaknya pertimbangkan hakim di sistem belum ada putusan yang utuh. Sehingga pihak aliansi belum mendapatkan gambaran kenapa hakim tidak menerima gugatan para pelawan atau warga Barabaraya. Akibat hal tersebut, kata Ansar membuat massa geram dan melakukan pelemparan batu hingga cairan yang diduga sari kotoran manusia. Meski demikian, Ansar mengatakan bahwa dirinya selaku kuasa hukum dari warga Barabaraya akan melakukan banding dan kasasi. Lemparan kotoran manusia itu membuat pengunjung dan pegawai di PN Makassar terpaksa menghindar. Selain itu, bau dari kotoran membuat aroma tak sedap sehingga petugas kebersihan langsung menyiram dengan air sabun dan pembersih lantai.